نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله على جميع نعم الله نحمده ونشكره سبحانه وتعالى على ما أنعم به وأولاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله شهادة نفوز بها في هذه الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat pengurus BKM, para tokoh masyarakat semua yang hadir, saudara-saudara semua, ikhwanana, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam area ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah memasuki tahun baru Hijriyah. Mudah-mudahan tahun baru ini menjadi tahun baru, tahun yang lebih baik, tahun yang lebih berkah, tahun kemenangan untuk Islam wal muslimin. Dan mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketenangan di dalam batin dan hati kita, sehingga hati kita tambah kuat iman kepada Allah, tambah kuat yakin kepada Allah, dan hati kita menjadi tenang dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi lebih tenang. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Salawat dan salam yang agung, yang mulia mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mohon maaf juga khususnya kepada BKM yang kita libur beberapa saat karena satu dan lain hal. Mudah-mudahan insyaallah tidak mengurangi nilai istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan nilai kecintaan kepada ilmu dan kepingin menambah ilmu. Karena ini diantara hal yang penting di dalam hidup kita. Ya, senang kepada ilmu, cinta kepada ilmu. Maka disinilah letak keberkahan umur. Senang dan cinta, ya, kepada sesuatu yang baik. Hadis masyhur tentang Zaidul Khail, orang Badui yang naik kuda berhari-hari ingin jumpa sama Nabi. Ya. Setelah jumpa sama Nabi, orang Badui ini bilang, "Ya Rasulullah." Beliau mengatakan, "Kabattu laili, ashartu laili, wa adma'tu nahari, wa at'abtu khaili." Ya Rasulullah, aku bikin gak tidur malam hariku. Aku bikin haus siang hariku. Aku bikin capek kudaku supaya cepat jumpa sama engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin tanya satu hal saja. Apa tandanya Allah berkehendak baik sama seseorang? Apa tandanya Allah berkehendak baik sama seseorang? Nah, kemudian disebutlah 4 tanda utama Allah berkehendak baik. Kehendak Allah itu rahasia.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sama kita. Meskipun kita disuruh ikhtiar yang terbaik. 10 menit ke depan apa yang terjadi wallahu a'lam. 5 menit ke depan yang terjadi wallahu a'lam. Ya meskipun mungkin ya normalnya biasa-biasa saja. Tapi siapa sangka akan terjadi sesuatu yang tidak diduga-duga, namanya takdir. Ya. Yang penting kita diwajibkan ikhtiar yang terbaik. Ya, kalau sakit berobat, ya nggak punya duit ya kerja, ikhtiar. Tapi yang memberi kesembuhan Allah, yang memberi rizki Allah. Ya, bisa jadi orang punya planning, sudah merencanakan, tapi ternyata gagal. Entah kenapa kok gagal, ya kan? Kadang ada orang udah kuat, semuanya udah beres, dirapikan semuanya, ternyata nggak jadi. Ya, macam-macam ya, namanya takdir. Nah, rahasia Allah itu rahasia, sangat rahasia. Ya, maka disebutlah 4 tanda ini. 1, cinta kebaikan. 2, cinta orang-orang baik. 3, senang kalau melakukan kebaikan. 4, sedih kalau kehilangan kesempatan melakukan kebaikan. Maka Nabi bersabda, hasbuk, cukup. Itu adalah 4 tanda Allah berkehendak baik sama seseorang. Orang disebut baik itu 1, senang kebaikan. Yang kedua, senang orang-orang baik. Kadang ada orang senang baik tapi nggak senang sama orang baik, dianggap saingan. Ya, senang pengajian tapi nggak senang sama ustadz sana ustadz sini, pikirnya saingan. Ya, kok saingan ini apa sih? Gak ada akhirat saingan. Ya, nah, maka ini tadi senang kebaikan dan senang orang-orang baik. Kemudian yang ketiga, senang ketika bisa melakukan kebaikan. Ketika bisa ngaji, senang. Ketika bisa sedekah, senang. Ketika bisa silaturahim, senang. Dia nggak berpikiran rugi, enggak, senang dia. Karena dia melakukan kebaikan. Yang ketiga adalah dia sedih kalau kehilangan kesempatan dalam melakukan kebaikan. Ya, ada umpamanya santun dan anak yatim, nggak ikut, sedih dia. Wah, udah selesai ya, kok nggak dikabarin aku, ya kan gitu ya. Ada pembangunan masjid, loh, aku kok nggak dikabarin. Nah, sedih dia, kok nggak ikut. Tapi kalau orang biasa-biasa saja ketinggalan, bukan orang baik gitu. Baik itu kalau sudah memiliki 4 sifat. Maka ini tadi kita sampaikan, mudah-mudahan insya Allah meskipun libur beberapa saat, tapi kita tetap cinta kepada ilmu. Cinta kepada ilmu, kepingin tambahan ilmu. Syukran. Terima kasih. Akhir dari pembahasan kita dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Kita membahas yang sebelumnya adalah keutamaan-keutamaan umat baginda Nabi Muhammad SAW dibanding dengan umat-umat terdahulu secara umum, dan kemudian secara khususnya ada beberapa amal-amal. Yang kemarin kita membahas akan kemuliaan adzan. Kemuliaan adzan sudah kita jelaskan pada waktu lalu bahwa asal muasalnya adzan memang dari mimpi sahabat. Tapi yang menjadi dasar hukum syariat bukan mimpi sahabat, tapi takrirun Nabi, ketetapan Nabi. Karena mimpi tidak dijadikan hukum syariat. Kau mimpi apapun tidak merubah hukum, Pak. Ya, jangan kemudian sok-sokan aku mimpi malaikat, aku mimpi orang jubah putih bersinar, terus bilang tidak wajib sholat subuh gitu. Ya, pokoknya mimpi apapun, mimpi itu disebutkan tasur, la taghur. Mimpi itu kalau baik bikin gembira, tapi jangan bikin menipu diri kita. Kita mimpi nih, umpamanya bagus, mimpi jalan-jalan di surga, terserah. Tapi jadikan itu sebagai kabar gembira untuk hati. Alhamdulillah, mudah-mudahan tanda baik. Kayak itu aja. Tapi jangan kemudian sok mimpi ke surga sudah ngerasa orang paling top sekampung. Ya, yang lain direndah-rendahkan. Itu besar kepala kan gitu, sombong. Apalagi sampai ngerubah hukum. Enggak ada ngerubah hukum. Ya. Maka ini tadi. Nah, adzan asal muasalnya adalah mimpinya sahabat yang namanya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbuh. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbuh. Jadi setelah dibangunnya masjid, lebih kurang 2 bulan setelah
hijrahnya Nabi. Jadi disebutkan masjid itu terbangun lebih kurang 2 bulan. Ya, setelah hijrahnya Nabi. Sebelumnya cuman sholat di depan rumahnya Abu Ayyub di lapangan gitu aja. Kemudian dibangunlah masjid Nabi di Marbat. Marbat itu tempat menjemur kurma. Tempat jemur kurma. Miliknya 2 anak yatim. Nah, dibeli sama Rasulullah, anak yatim ini nggak mau. 2 anak ya, yatim ini nggak mau diinfakkan, mau diwakafkan. Tapi Rasulullah tetap memberi uang kepada 2 anak yatim tersebut untuk jadikan tapak masjid. Nggak besar sih Pak, ya awal asal muasalnya nggak besar. Dibangunlah masjid itu, kemudian setelah itu musyawarahlah para sahabat sama Nabi. Gimana cara memanggil orang untuk sholat? Ada yang berpendapat kasih api yang besar di atas. Ada yang bilang pakai trompet. Ada yang bilang pakai kentongan, tak apalah, pokoknya musyawarah. Tapi Nabi kayak gak srek gitu semuanya. Selesai duduk sama Nabi tidak ada putusan. Terus kemudian sahabat yang namanya siapa tadi? Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbuh mimpi. Dia jumpa sama malaikat yang bawa trompet sama nakus gitu ya, trompet. Dia nanya, ini kau jual apa katanya gitu, si yang mimpi. Katanya malaikat dalam mimpi tersebut nanya, untuk apa kau? Tidak, untuk kuhadiahkan sama Nabi untuk ngajak manggil adzan. Katanya malaikat, maukah ku ajarin yang lebih baik dari ini? Apa itu? Diajarin Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, seterusnya sampai akhir adzan. Terbangun dia teringat gitu. Dia langsung nyampaikan ke Nabi. Nah, disitulah kemudian Nabi bersabda, innaha la ru'ya haq. Ini mimpi yang bagus. Ini mimpi yang benar. Alqi Bilalan fa innahu anda minka sautan. Kau ajari Bilal karena Bilal suaranya lebih enak dari engkau. Maka ini disebutkan kalau ada yang suaranya lebih enak lebih afdal. Ya, karena ngajak orang biar orang itu seneng. Nah, ngajak orang ya kan. Nah, kalau nggak ada ya siapapun bolehlah adzan kan gitu kan. Nah, ini tadi sampai ketika adzan pertama disebutkan Sayyidina Umar dengar, Sayyidina Umar menarik serbannya, keluar berlari ke Rasulullah dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh aku mimpi juga semisal yang mimpinya orang itu." Dan beberapa sahabat juga menceritakan hal tersebut. Ini tadi kita sampaikan bahwa yang menjadi dasar bukan mimpi, tapi ketetapan Rasulullah. Sudah masyhur buat kita bahwa yang namanya hadis itu 3 macam. 1 ucapan Nabi. Ucapan Nabi, hadis. 2 perbuatan Nabi. Nabi tidak berkata tapi diperbuat oleh Nabi, hadis. Kemudian 3 ketetapan Nabi. Ketetapan Nabi itu sesuatu yang dilakukan, Nabi tahu, Nabi diam. Sebagaimana Sayyidina Bilal menambah ketika subuh, as-salatu khairum minan naum, tidak diajarin Nabi, tapi ya Nabi diam. Dan beberapa hal para sahabat semisal umpamanya Sayyidina Khalid bin Walid makan dob. Dob itu biawak, kayak biawak, tapi bukan biawak ya. Biawak gurun. Biawak padang pasir. Iya. Kalau biawak kita enggak. Kalau biawak yang di Indonesia itu dia makan bangkai, makan hewan. Tapi kalau biawak padang pasir makan tumbuh-tumbuhan. Mirip kayak biawak tapi kecil-kecil. Itu dimakan dob namanya. Ya, Rasulullah tahu, Rasulullah diam. Bahkan disebutkan pernah Rasulullah dikasih dob, Rasulullah nggak makan. Ya, Nabi nggak makan. Mungkin cici atau apa mungkin gitu kan ya. Maka ini tadi kita sampaikan hadis Nabi itu 3 hal. 1 ucapan, 2 perbuatan Nabi, 3 ketetapannya Nabi. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh orang lain Nabi tahu, Nabi diam. Itu sudah jadi hadis. Kenapa? Karena Nabi sifatnya wajib tabligh. Nggak mungkin dilakukan sesuatu haram di depan Nabi, Nabi nggak menegur, itu nggak mungkin.
Jadi kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ya, itu untuk Nabi adalah kewajiban dasar. Beda sama kita. Kalau kita kan mungkin masih nggak enakannya lebih kuat lah. Ya memang kita ada banyak alasan. Oleh sebab itu kita di dalam dakwah ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan dakwah dengan kekuasaan, dilihat dengan kekuasaan. Tidak bisa dengan kekuasaan, dengan lisan. Tidak bisa dengan lisan, dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Kalau bisa dengan kekuasaan dengan tangan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Robahlah dengan tangan. Fa ilam yastati, kalau enggak mampu fa bilisani, tegur. Enggak fa ilam yastati, kalau enggak mampu dengan hati, minimal hatinya enggak senang maksiat. Maka jangan pula di maksiat bukannya negur, bukannya hatinya enggak senang malah dukung pula. Malah asyik pula. Nah, jangan, Pak. Ya, meskipun kita tidak berbuat, kita termasuk dosa karena kita ikut dukung dan juga ikut senang dengan kemungkaran. Tapi Nabi wajib menegur orang kalau dia salah. Karena kalau Nabi mendiamkan berarti itu sesuatu yang boleh. Sesuatu yang boleh. Ini tadi kita sampaikan tentang dalilnya adzan. Dan sudah kita sampaikan juga tentang hukum fikihnya ya, sunnah muakkadah untuk semuanya. Kecuali wanita. Artinya untuk semuanya, baik jamaah rame, jamaah sedikit, atau orang yang sholat sendiri. Dan kesunahannya adzan ini adalah kesunahan sholat, bukan kesunahan masjid, bukan kesunahan waktu. Sudah pernah kita sampaikan itu ya. Jadi kalau kita sholat zuhur jam 2, tetap sunnah adzan. Meskipun ya adzannya yang nggak lama-lama, nggak kayak adzan di masjid. Ya. Adzan dan iqamah, adzan dan qomat itu kesunahannya sholat, bukan kesunahan masjid. Jadi kalau umpamanya sholat isya di rumah, tetap adzan lah, sunnah adzan. Meskipun yang nggak sekeras di masjid, adzan sendiri Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kayak gitu ya. Sama dengan qomat juga demikian. Udah, di antara kemuliaannya juga disebutkan hadis Nabi dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa yashhadu lahu yaumal qiyamah. Tidaklah mendengar suara adzan sejauh suara tersebut, apakah jin atau manusia atau segala sesuatu. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, kalimatnya kullu radbin wa yabis. Semua yang basah dan yang kering, semuanya akan menjadi saksi dia di hari kiamat. Semuanya akan menjadi saksi. Maka azan ini yang menyaksikan lebih keras, lebih bagus. Maka di sinilah di antara keuntungan juga pengeras suara. Pengeras suara. Pengeras suara itu perkara yang mubah, Pak. Ya. Dulu disebutkan asal muasal di Makkatul Mukarramah, ulama tidak mau pakai pengeras suara. Dulu awalnya nggak mau pakai pengeras suara karena dianggap zaman Nabi nggak ada pengeras suara. Maka disebutkan yang bisa menjadikan ulama Saudi tersebut menerima adalah disebutkan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi datang, dan pada waktu datang kepada Syekh yang ada di tanah haram, Syekh tersebut baca Quran pakai kacamata. Pakai kacamata. Terus dibilangin sama Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kenapa Tuhan kok nggak mau nerima adanya pengeras suara? Sebetulnya yang kayak gini masih ada loh Pak di Indonesia. Di daerah pedalaman Bogor, Sunda, itu masih ada beberapa kampung-kampung yang nggak mau pakai pengeras suara. Ya, orang-orang kampung-kampung dalam daerah Sunda itu masih banyak. Kita dapetin. Mereka nggak mau pengeras suara. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan, kenapa Tuhan nggak nerima pengeras suara? Dia mengatakan, iya karena zaman Nabi nggak ada pengeras suara, maka ada pakai suara biasa saja. Katanya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, di zaman Nabi juga nggak ada kacamata.
Kacamata untuk baca Quran. Kacamata ini adalah untuk memperbesar tulisan, memperbesar pandangan. Sama juga demikian pengeras suara memperbesar suara. Maka akhirnya ulama menerima. Nah, karena ini semuanya adalah alat, Pak. Alat itu tidak bisa dihukumin secara pasti halal dan haram. Ya akan dihukumin kalau kita tahu untuk apa. Ya mohon maaf, pengeras suara masjid, ya baguslah. Untuk syiar, untuk adzan, untuk majelis pengajian, kan gitu. Tapi pengeras suara kok umpamanya ceritanya untuk konser, ini lain, Pak. Pengeras suara sound system untuk dangdutan, untuk keyboardan, ya lain, Pak. Kan gitu kan ya. Sama, TV, HP. Anda HP untuk perkara bagus, untuk silaturahim, untuk nonton, umpamanya pengajian, ya kan? Ya bagus, Pak. Tapi mohon maaf, HP kok Anda untuk nengok film-film yang nggak betul. Alat, Pak. Alat ini nggak bisa dihukumin pasti bagus atau pasti jelek. Penggunaannya terlebih dahulu. Maka gunakanlah semua alat-alat kita, insya Allah menjadi saksi baik buat kita nanti di hari kiamat, Pak. Ya, kita ini punya banyak alhamdulillah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kendaraan, alhamdulillah tadi teringat kita orang ya dari rumah sampai ke sini. Ya, enggak nyangka karena mungkin ya tolnya sepi, ya 7 menit sampai. 7 menit sampai udah nyampe sini 7 menit. Kita tadi berpikir wah enggak notot ini sholat maghrib di sini. Karena tadi ada tamu juga, beberapa orang tamu datang. Pikir wah nggak terkejar, tapi subhanallah, nah kan berarti kendaraan ini juga nggak kebayang sama kita, Pak. Zamannya Wali Songo pakai kuda, Pak. Ya, kudanya pakai delman pula. Lah nyampe ke Martubung berapa lama kita orang ya kan? Zaman-zaman dulu Mas, nggak usah kita cerita Wali Songo. Kita masih dapetin kiai-kiai tua di Medan yang cerita sama kita dulu pakai sepeda gini. Ya, sepeda dayung, Mas. Masih sepeda ada dayung. Jadi berangkat ngajinya mulai habis makan siang. Habis makan siang. Ya kan ya? Pulang-pulang ya habis ngaji padahal habis isya pulang. Nyampe rumahnya jam 12 malam. Ya Allah, orang-orang dulu Pak gimana repotnya. Kita semuanya sekarang dimudahkan oleh Allah. Segala hal kita dimudahkan oleh Allah. Ya. Masjid enak, kipas angin, AC, Masya Allah. Ya kan? Rumah kita nggak ada AC, Pak, sebagiannya kan? Masjid ada AC. Lebih enak, lebih nyaman. Air alhamdulillah, kerannya deras, kenceng, bersih kan. Syukur zaman dulu, Pak. Nimba sumur udah nimba sumur juga ya. Yang kotor lah, yang apalah, sujud pun juga kita masih ingat dulu kecil itu sujud di musola. Kalau di kampung namanya langgar dulu ya. Langgar, ya Allah sujud masih ingat digigit sama semut yang ya, kalau sujud digigit sama walhasil sekarang udah enak semuanya. Tinggal kita bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita sampaikan pengeras suara ini juga diniatkan untuk tambahnya syiar agama. Tambahnya syiar agama, ya. Kemudian diantaranya juga bahwa di dalam azan ini ada keutamaan rahasia yang tidak diketahui oleh makhluk apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi menjelaskan dalam hadisnya riwayat Abu Hurairah, dalam riwayat Sahih Bukhari disebutkan andaikan manusia mengetahui fadilah azan dan fadilah shaf awal. Fadilah azan dan fadilah shaf awal. Kemudian mereka enggak dapatkan kecuali harus berundi, maka berundi. Berundi. Ya. Sekarang enggak ada orang rebutan azan, enggak ada, Pak ya. Orang rebutan shaf pertama enggak ada. Ya, padahal ini adalah keutamaan yang besar dan tidak jarang sebagian karena orang enggak ngerti. Ada kesempatan masuk shaf awal malah disuruh orang lain. Kamu aja. Ini makruh. Makruh. Ya, bahkan disebutkan dalam kaidah fikih al-izar bil qurab makruh. Mendahulukan orang lain di dalam qurbah, kedekatan kepada Allah itu hukumnya makruh.
Ya. Kalau mendahulukan orang lain di dalam urusan perkara duniawi, maka itu hukumnya sunnah. Bagus. Urusan makan, dulukan orang. Urusan makan. Umpamanya pas lagi ini undangan dan disiapin makan. Ayo silakan bapak-bapak makan. Anda dulukan orang. Silakan Pak, silakan. Bagus. Ya. Rombongan mobil, dulukan orang lain supaya bisa milih duduk yang enak. Silakan Pak, silakan. Bagus. Tapi kalau soft pertama, azan, ngaji, atau apapun kebaikan-kebaikan amal soleh, maka disunnahkan berlomba-lomba. Disunnahkan berlomba-lomba. Jangan pula kemudian itu aja dulu. Gak apa-apa, itu aja dulu. Aku nanti belakangan. Jangan Pak. Nah, ini tadi. Andaikan mereka tidak dapatkan untuk azan dan shaf pertama kecuali mereka berundi, maka seyogyanya mereka berundi. Ini riwayat Imam Bukhari. Ya. Kemudian di antara fadilah lagi adalah mengeraskan suara dengan azan itu adalah menghasilkan pahala besar dari Allah. Ya. Sampai andaikan perlu untuk berebut dengan pedang. Berebut dengan pedang. Masya Allah ya, ini munafasah. Ini istilahnya wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun fastabiqul khairat. Lomba-lomba dalam kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri, andaikan orang mengetahui di dalam fadilahnya azan, la tadarabu alaihi bisuyuf, maka mereka akan berebutan sampai perang dengan pedang. Perang dengan pedang. Ini pastinya adalah dalam bab mubalaghah, istilahnya bersungguh-sungguh di dalam menjelaskan kemuliaan atau fadilah satu amal. Baiklah sebetulnya hakikatnya yang nggak boleh Pak, sesama muslim saling membunuh, sesama muslim saling bikin mudarat ya nggak boleh. Hukum hakikatnya ya nggak boleh. Maka oleh sebab itu hati-hati dalam urusan darah sesama muslim. Khususnya di akhir zaman ini Pak. Sebisa mungkin Pak, sebisa mungkin hindarin segala macam pertikaian. Hati-hati. Ini disebutkan di antara tanda akhir zaman. Sampai disebutkan yakfurul haraj, banyak pembunuhan. Hatta la yadril qatil limadza qatal wa la yadril maqtul limadza qutil. Hadisnya lagi. Sampai yang membunuh tidak tahu apa sebabnya dia membunuh, yang dibunuh juga tidak tahu apa sebabnya dia dibunuh. Ya mungkin akan datang satu masa yang lebih parah. Tapi zaman sekarang saja gampang saja Pak. Mohon maaf, anak-anak muda yang bawa kelewang malam hari itu kadang-kadang asal aja dia nyabet orang gitu. Dia nggak tahu ngapain dia sabet orang. Orang yang disabet pun juga nggak tahu kenapa aku disabet kan gitu. Naudzubillah min dzalik. Disebutkan dalam hadis barang siapa yang membunuh seorang muslim, mana'ana musliman ala man qatala musliman, siapa yang bunuh orang muslim, au aana ala qatli, atau membantu pembunuhan orang muslim. Membantu pembunuhan orang muslim. Laki Allah, dia jumpa sama Allah nanti di hari kiamat, jidatnya, dahinya, keningnya ada tulisan ayis min rahmatillah, terputus dari rahmat Allah. Terputus dari rahmat, naudzubillah. Memang mayoritas ulama berpendapat semua dosa bisa ditobatin kecuali syirik. Mayoritas ulama. Tapi ada pendapat para sahabat yang mengatakan dosa yang tidak diampunkan itu dua. Syirik, musyrik sama Allah, sama membunuh. Karena membunuh ini Pak, membunuh ini otomatis nggak bisa dimaafkan. Kemana bisa memaafkan orangnya sudah dibunuh? Ya cara memaafkannya ya nanti jumpa di akhirat Pak. Adapun keluarga tersebut tidak punya hak untuk memberikan maaf. Keluarga itu hanya punya hak untuk dia berpindah dari hukum kisos ke diat. Hukum kisos di dalam mahkamah Islam kan ada, kalau bunuh dibunuh, hukum kisos. Atau diat, bayar diat itu bayar tebusan. Kalau kadar hukum fikih
diatnya orang itu 100 onta. 100 onta. Jadi kalau bunuh, kalau nggak dikisos, bayar 100 onta. Anggap onta itu harganya 30 juta kali 100. Berapa? 3M. Kira-kira. Itu haknya keluarga tapi untuk memaafkan ya hak masing-masing, Bapak. Ya mohon maaf umpamanya. Anda mendolimin saya. Apakah kemudian adik saya bisa memaafkan? Ya enggak. Apakah abang saya, kakak saya bisa memaafkan? Ya enggak, urusan sama saya sih yang didolimin. Lah kalau umpamanya orang membunuh orang lain, kapan bisa minta maaf? Udah dibunuh. Jumpalah di akhirat nanti. Kan gitu kan? Maka berat, Pak. Urusan pembunuhan, maka hati-hati, jangan ikut campur. Ya, kadang-kadang naudzubillah di akhir zaman, khususnya entah preman-preman atau apa ya, disuruh bunuh, dikasih duit 500.000, bunuh orang. Tidak tahu apa sebab. Naudzubillah min dzalik. Maka ini tadi kita sampaikan, ini hadis adalah untuk menunjukkan mubalaghah, kesungguhan akan fadilahnya adzan. Wa illa sebetulnya hakikatnya ya nggak boleh sampai bunuh-bunuhan sesama muslim. Nah, disebutkan juga di dalam hadis bahwa riwayat Imam At-Tabarani dalam kitab Mu'jamil Awsat dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, yadur rahman fawqa ra'sil muadzin wa innahu la yughfar lahu mada sautihi aina balagh. Tangan rahmat Allah berada di atas kepalanya muadzin. Sering ini dibahas bahwa kalimat tangan dan semisalnya jangan dibayangkan anggota tubuh, karena kaidah utama di dalam tauhid adalah Allah tidak sama dengan makhluk apapun. Maka nggak boleh dibayang-bayangkan Allah berjisim. Nggak boleh dibayang-bayangkan kayak gitu. Ya, itu namanya ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran. Ayat mutasyabihat itu ayat yang samar. Ayat mutasyabihat itu kita nggak boleh membahasnya secara rinci atau detail. Lewatin saja. Ayat mutasyabihat itu yang penting Anda paham secara global, terus membaca Al-Qur'annya dapat pahala per huruf 10 kebajikan. Dah selesai, itu aja. Ayat mutasyabihat itu tak ubahnya semisal ya, ayat-ayat yang berbicara tentang zatnya Allah. Yang kayak gitu nggak usah dibahas detail kali, Pak. Semisal mana Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Udah nggak usah dibahas, udah lewat aja. Lewat aja, nggak usah kemudian berarti Allah bertempat di arsy. Allah itu berbahaya itu. Gitu ya. Istilahnya gini, Pak. Orang nggak bisa kemudian mengambil satu dalil membuang dalil lain. Ada dalil Allah di arsy, ada dalil Allah di langit, ada dalil Allah di bumi, ada dalil Al-Quran Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kan ada kan? Lalu terus kenapa kok kemudian dipastikan Allah di arsy, yang lain dalil di mana? Gitu loh, Pak. Sama juga semisal yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan mereka untuk sahabat yang berbaiat sama Nabi. Jangan diartikan udah, oh berarti Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah jangan udah lewat aja, baca aja ada. Baca Quran nggak ada ruginya. Satu huruf 10 kebajikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu sabdanya Nabi. Udah? Sama dengan ayat alif lam mim. Anda tidak tahu artinya kan? Kita tidak tahu artinya. Ulama nggak ada tahu artinya. Kabaya ain shad, apa artinya? Lewat aja. Ya udah. Tidak semua ilmu itu, Pak, harus diketahui dengan detail. Ya. Jangan kemudian orang mengatakan, tapi ini ayat Al-Quran kita bahas. Ini ilmiah, harus dibahas loh. Nabi udah bersabda, jangan kalian bertafakur tentang zatnya Allah. Itu sabdanya Nabi.
Jangan bertafakur tentang zatnya Allah. Maka nggak usah kalian berpikir di mana Allah, kapan Allah ada, di mana rumahnya. Kenal Allah bukan kok kenal rumah, Pak. Ya, kenal Allah itu kenal keagungan Allah, ridho dengan hukum Allah, ridho dengan takdir Allah. Kenal Allah itu kayak gitu, kenal asma Allah, asmaul husna. Bukan kok artinya kenal Allah itu kita tahu rumahnya, kita tahu nomor HP-nya. Itu sama makhluk, Pak, gitu kan. Kalau Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jelas sudah. Maka ayat mutasyabihat itu sama juga demikian. Ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang berhubungan dengan zat-zatnya Allah. Itu lewatin aja, nggak usah dibahas detail kan. Kenapa? Karena memang Allah sendiri dalam Al-Quran disebutkan hunna ummul kitab. Ini dalam Al-Quran ini. Wa ukharu mutasyabihat. Ayat-ayat Al-Quran itu ada yang ummul kitab. Ummul kitab itu itu kayak ibu ya. Artinya maksudnya pokok, dasar utama. Sumber. Hunna ummul kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Yang lain mutasyabihat. Mutasyabihat itu yang samar-samar. Kelanjutannya ayat ini, perhatikan. Allah yang berfirman, bukan ulama nih. Allah yang berfirman, Al-Quran ini. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ayat Al-Quran. Adapun orang-orang yang di hatinya ada melenceng, maka dia mencari-cari ayat mutasyabihat untuk nyari fitnah. Allah yang bilang, untuk nyari bikin ribut di kalangan masyarakat. Yang mau bicara gimana tangan Allah, kaki Allah, mata Allah, entah apa-apa. Ya kan? Sudah, Allah laisa kamitslihi syai'un. Dah selesai. Jangan berpikir katanya Allah. Kalau mau berpikir sifat-sifat Allah. Anda berpikir asmaul husna, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha apalah semuanya ya, Maha Perkasa. Anda berpikir itu aja lah. Jangan berpikir zatnya Allah. Ini dasar tauhid. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak mengetahui takwilnya hanya Allah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna kullun min indi rabbina. Orang-orang yang kokoh imannya berkata, kami iman. Kami iman. Semuanya dari Allah. Selesai dah. Enggak harus detail membahas, enggak harus. Sama dengan oleh sebab itu banyak ulama yang mengartikan supaya gampang dipahamin masyarakat, tangan diartikan rahmat, kekuasaan, misal itu. Mata diartikan pandangan ridho, penjagaan, kayak gitu, Pak. Tidak diartikan dalam bentuk mata tubuh. Ya. Ini tadi kalimat hadis Nabi, yadur rahman fawqa ra'sil muadzin. Tangan rahmat Allah di atas kepalanya muadzin. Ya. Kemudian diantaranya lagi bahwa hadis Nabi riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibn Uzaimah, Ibn Hibban dalam kitab sahihnya. Banyak riwayatnya ini. Nabi bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Imam itu penanggung jawab. Muadzin orang yang dipercaya. Imam orang yang bertanggung jawab. Maksudnya secara hukum fikih ada beberapa hal ditanggung sama imam. Misalkan orang masbuk tidak baca surat Fatihah, ditanggung sama imam. Misal itulah kalimat mobil. Kelupaannya makmum, lupanya makmum,
Itu ditanggung sama imam. Ya, semisal umpamanya, makmum melakukan sesuatu yang menyebabkan sujud sahwi. Beberapa sujud sahwi itu semisal meninggalkan sunnah abaat. Sunnah itu ada dua, sunnah abaat sama sunnah hayat. Sunnah abaat sama sunnah hayat. Jadi kalau nggak salah di masjid mana saya bahas itu, sholat itu kan rukun kedua. Sholat itu rukun kedua. Ya, maka pembagian sholat juga di dua-dua semuanya. Maksudnya apa? Hukum sholat ada yang fardu, ada yang sunnah. Ada yang fardu, ada yang sunnah. Yang fardu ada dua, fardu ain, fardu kifayah. Yang sunnah ada dua juga, sunnah jamaah, sunnah nggak jamaah. Disyariatkan jamaah sama tidak disyariatkan jamaah. Pelaksanaannya juga demikian, dua, wajib dan sunnah. Wajib ada dua, wajib dilakukan sebelum ibadah dan wajib dilakukan saat ibadah. Wajib dilakukan sebelum ibadah namanya rukun. Sebelum ibadah namanya syarat. Namanya syarat. Syarat sholat, ngadep kiblat, suci dari hadas, nutup aurat dan semisal-semisalnya. Itu harus dilakukan sebelum ibadah. Wajib saat melakukan sholat, namanya rukun. Namanya sunnah juga ada dua. Namanya sunnah abaat, sunnah hayat. Sunnah abaat, sunnah hayat. Ya, kalau sunnah abaat, kalau ditinggalkan sunnah sujud sahwi. Tapi kalau makmum meninggalkan, imamnya nggak meninggalkan, maka nggak usah makmum sujud sahwi. Karena ditanggung sama imam. Sama termasuk penyebab sujud sahwi, salah meletakkan rukun qauli. Salah meletakkan, semisal rukun qauli Fatihah. Anda umpamanya lupa, lagi tahiyat baca Fatihah. Lupa Pak. Ya, lagi tahiyat baca Fatihah. Atau pas Fatihah berdiri, Anda baca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh, umpama. Kalau Anda sholat sendiri, Anda sunnah sujud sahwi. Anda kalau sholat sendiri, sunnah sujud sahwi. Kalau Anda jadi makmum, nggak usah sujud sahwi. Kenapa? Karena kesalahan itu ditanggung sama imam. Imam itu bertanggung jawab. Wal muadzin mu'taman. Orang yang berazan itu dipercaya. Dipercaya apa? Dipercaya masuknya waktu. Ya kan? Masuknya sholat. Maka oleh sebab itu, ya, maka nggak boleh orang yang sering bohong jadi muadzin. Nanti orang nggak percaya. Siapa azan? Biasanya bohong gitu. Kayak gitu kan ya. Jadi orang nggak percaya ya. Mu'taman. Kemudian Nabi mendoakan, Allahumma arsyidil a'immah waghfiril muadzinin. Ya Allah, beri petunjuk para imam dan ampunkan orang yang berazan. Ya Allah, beri petunjuk orang yang jadi imam dan ampunkan orang yang berazan. Maka dapat doa khusus dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini doa yang agung dari Nabi ini untuk orang yang berazan. Di antaranya lagi kemuliaan orang yang berazan, bahwa azan tersebut akan mengusir setan. Mengusir setan. Ya. Riwayat dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Sayyidina Jabir berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim. Inna syaitana idza sami'an nida bis shalat dhahaba hatta yakuna makana rauha. Sesungguhnya setan kalau dengarkan azan, maka dia lari sampai sejauh rauha. Rauha itu satu tempat daerah di luar kota Madinah. Lebih kurang 40 km dari pusat kota Madinah. Lebih kurang 40 ke 45 di Rauha, ya. 45 km lebih kurang. Itu hadisnya Nabi. Ada dalam hadis yang lain disebutkan kalau seseorang berazan maka tawal walla syaitan.
Setan berlari wa ma'ahu durat, sampai kentut-kentut. Setan sampai kentut-kentut. Ya, saking takutnya dengan suara adzan. Tapi jangan berprasangka kalau setan lari, setan nggak balik. Salah Anda. Namanya setan itu memang nggak ada tujuan kecuali ganggu kita. Iya, dia adzan lari, tapi kalau waktu qomat balik lagi ganggu kita itu. Oleh sebab itu doa ya min syarril waswasil khannas. Baca doa lah ya untuk supaya dijauhkan dari waswas. Tapi awal adzan setan itu lari terbirit-birit takut. Karena memang sifatnya setan khannas. Khannas itu lari ketika ada zikir. Sama dengan secara person pribadi, orang yang banyak zikir hatinya tidak banyak diganggu sama setan. Ya, tapi kalau jauh dari zikir, macam-macam setan bisik-bisikkan. Bisik-bisikkan banyak. Ya, maka oleh sebab itu di dalam dunia tasawuf ada istilahnya khotir rabbani, bisikan dari Tuhan. Ada khotir malaki, bisikan malaikat. Ini yang disebut ilham. Ilham. Dua khotir syaitoni, bisikan setan. 4 khotir nafsani, bisikan nafsu. Bisikan, pastinya yang dari Allah sama malaikat biasanya bagus-bagus lah, Pak. Pastinya. Nah, untuk membedakannya biasanya kalau khotir rabbani, bisikan dari Allah, itu nggak bisa ditolak itu. Kuat kali, nggak bisa ditolak. Karena memang dari Allah, nggak bisa ditolak. Semisal umpamanya, pokoknya mau nggak mau aku malam ini tahajud. Entah apa, bangun sendiri. Semangat kali pokoknya. Senang puasa, pokoknya senang puasa. Ini bisikan dari Allah. Ya, mau nggak mau pokoknya banyak yang bilang jangan puasa, batal puasa. Ya, dia mau sedekah. Padahal istrinya nggak boleh kan? Ya, janganlah bang. Duit itu untuk gini. Wah, pokoknya aku sedekah. Nggak bisa ditolak. Tapi pastinya kebaikan ya. Tapi kalau malaikat kadang-kadang perang sama bisikan setan. Sering saya buat contoh kalau malam hari mau tidur itu ada bisikan, baca doa. Tapi ada juga bisikan berikutnya, kau baca doa hilang ngantukmu. Ya gitu ya. Akhirnya perang dalam hati. Baca doa apa enggak? Baca doa apa enggak? Iya. Dalam hati ngomong kalau baca doa nanti hilang ngantuknya. Padahal kalau ada HP bunyi kita tengok. Iya kan? Nah, ini perang. Kalau ilham malaikat sama setan masih memungkinkan. Mana yang menang salah satunya. Ya. Nah, kemudian bisikan setan sama bisikan nafsu. Ini mestinya dua-duanya buruk. Mestinya dua-duanya buruk. Tapi untuk membedakannya, para ulama bilang gini. Ketika ada bisikan buruk atau makruh lah, atau perkara makruh atau perkara haram atau apa, Anda coba zikir. Kalau Anda berzikir, Anda zikir, melemah itu keinginan, maka itu bisikan setan. Karena sifatnya setan takut sama zikir. Tapi Anda zikir pun kemauan itu masih kuat. Nah, itu nafsu itu. Nafsu. Ngalahkan nafsu lebih berat daripada ngalahkan setan, Pak. Para ulama bilang kenapa? Karena setan itu musuh dari luar. Nafsu dari dalam diri kita sendiri. Musuh dari luar nampak. Maling dari luar bisa. Tapi kalau maling dari dalam, Pak, coba kita jaga duit. Wong malingnya di dalam. Ya, ini satu. 2, sebutkan kalau bisikan setan itu yang penting kita berdosa, maksiat. Tapi kalau nafsu, keinginannya yang harus diturutin. Pokoknya ambil contoh ringan gini, umpama ambil contoh ringan. Malam hari mau zina, umpama ini, naudzubillah, dibisikkan dalam hati, ingin zina. Maka berangkatlah dia keluar ke tempat yang biasanya banyak perempuan nakal. Ternyata situ nggak ada perempuan nakal. Nggak ada perempuan nakal. Yang ada orang judi. Orang
Terus dia ngomong, ya udahlah judi aja lah. Maka tadi bisikan setan. Kenapa? Setan itu pokoknya nyuruh kita maksiat, dosa, itu yang penting. Tapi kalau melulu kepingin apa yang diinginkan, itu nafsu, Pak. Ya, nggak ada perempuan nakal, ada judi, masih kepingin nyari ke tempat lain. Begitu ya. Nah, ini keinginan nafsu. Keinginan nafsu. Ya, sama dengan umpamanya, mohon maaf Pak ya, orang pacaran Pak. Orang pacaran itu dinasehatin kok pakai dalil 1000 hadis, nggak masuk sama dia. Kenapa? Karena hawa nafsu. Ngalahkan nafsu gimana caranya? Di antara cara yang paling efektif adalah ingat kematian. Ingat kematian. Ingatkan sama mati. Gitu ya. Maka kalau nafsu itu kepinginnya ya itu harus diturutin. Malam-malam kepingin nyari rokok untuk nonton sepak bola, keluar dia. Kedai tutup. Ya. Cari yang lain. Main judi, main gaplek, main apa segala macam. Ini setan berarti. Bisikan setan tadi. Tapi kalau nggak ada, kedainya tutup, nyari lagi ke yang lain, nyari pokoknya dapat rokok. Nah, itu berarti nafsu. Itu aja. Itu diantara tanda-tanda perbedaan bisikan-bisikan. Ya. Terus mana yang lebih kuat? Pastinya yang kuat itu yang biasa kita turutin. Yang biasa kita turutin. Kita sering nurutin yang baik, maka itu yang akan lebih kuat dalam diri kita. Kita sering nurutin yang buruk, berarti setan dan nafsu yang lebih kuat sama kita. Mudah-mudahan insya Allah kita dalam diri kita lebih kuat dorongan kebaikan. Insya Allah ya. Mudah-mudahan dorongan kebaikan sering-sering untuk kita okekan, sering-sering untuk kita amalkan, sehingga terbiasa melakukan kebaikan. Dan memang jujur Pak, seringkali kita malas melakukan kebaikan atau berat itu karena belum terbiasa. Itu saja. Ya, orang nggak terbiasa sholat jamaah, berat kali Pak. Tapi kalau sudah sekali, 2 kali sholat jamaah terusan gampang. Orang sholat tahajud berat Pak. Tapi kalau sudah mulai sekali, 2 kali, insya Allah ringan. Sama kayak contoh puasa Pak ya. Puasa Ramadan hari pertama kan rasanya haus sekali Pak. Rasanya perut ini melilit Pak. Hari pertama. Hari kedua masih lapar lah kan gitu kan ya. Tapi hari berikutnya udah nyaman Pak. Enak. Sampai nanti masuk pun sampai akhir Ramadan. Sampai masuk hari raya dikasih lontong kita orang males. Enak puasa rasanya. Gitu ya. Karena sudah terbiasa. Sama juga kebaikan kayak gitu. Beda dengan orang yang buruk Pak. Orang yang terbiasa keburukan sampai hilang di dalam hatinya rasa maksiat tersebut. Sering saya sampaikan nggak masuk di otak kita orang Muslim backingin perjudian. Itu nggak masuk di otak kita Pak. Nggak masuk di otak kita orang Muslim backingin tempat zina. Itu nggak masuk di otak kita Pak. Muslim kok kemudian mungkin juga bapaknya mungkin orang masjid. Tapi anaknya preman kemudian backingin tempat judi. Backingin kedai tua. Pasang badan pula dia. Gak masuk di otak kita. Tapi karena sudah keterbiasaan, sehingga dia ngerasa itu bukan dosa. Padahal jujur kalau ditanya, gak ada yang bilang gak dosa Pak. Tapi itu tadi, kayak cerita Abu Jahal. Abu Jahal itu tahunya Nabi Muhammad benar itu tahunya. Tapi karena sombong itu tadi, ya kan ya? Karena angkuh nolak kebenaran. Kalau jujur ditanya 4 mata, ya pastinya ya Muhammad betul kan gitu kan ya. Nah itu tadi Pak. Karena keterbiasaan maksiat sampai akhirnya dukung banyak maksiat. Maka biasakan kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan insya Allah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Ala hadiniya wa kuliniya salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Abu Dua iya kan. Jadi insya Allah.
Dan insya Allah di hari Ahad besok itu hari Asyura. Hari Ahad besok hari Asyura 10 Muharram. Di antara hadis Nabi yang menyebutkan perhatiannya Nabi kepada puasa Asyura. Ya, nah, dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, ya, puasa yang paling diperhatikan Rasulullah setelah puasa Ramadan adalah puasa Asyura. Ya, puasa Asyura. Nah, puasa Muharram ini di antara puasa yang afdal. Ya, puasa yang afdal. Disebutkan puasa paling afdal setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Puasa Muharram. Ya kapanpun boleh. Karena ini Asyurul Hurum. Tapi yang termulia tanggal 10-nya. Asyura. Kalau bisa sama 9 juga nggak apa-apa. Lebih afdal. Ya. 9 dan 10. 9 namanya Tasu'a. Ya. 10 namanya Asyura. Ya. 9 nggak puasa. 10 puasa. Kalau bisa setelahnya 11 juga puasa. 10 dan 11. Ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa beramal soleh di dalam hari-hari yang mulia sebagai bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra 'alal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afati daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi